Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria dari masa depan. Di video sebelumnya, saya sudah kasih spoiler web automation terbaik menurut saya, yaitu UI Vision. Nah, di video kali ini, kita akan kenalan lebih lanjut dengan UI Vision. Sebelumnya, buat kamu yang belum install UI Vision, silahkan install dulu aja UI Vision-nya di browser kamu. Ada pertanyaan sederhana, kenapa sih kita harus pindah dari iMacros ke UI Vision? Jawabannya simple, karena UI Vision support di Google Chrome dengan versi terbaru. Sebelumnya kan kalau misalkan kamu pengguna iMacros ingin menjalankan script di iMacros itu bisa dibilang agak sulit ya, karena kita tidak bisa mengimport file CSV kita. Kalaupun bisa, kita harus membeli lisensi asli dari iMacros dan kamu tahu harganya itu lumayan mahal. Nah, solusinya itu kita pindah dari iMacros ke UI Vision karena kita tahu UI Vision itu adalah web automasi yang yang menggabungkan fitur-fitur dari berbagai web automation seperti iMacros dan Selenium. Kalau misalkan kamu pengguna Selenium, harusnya kamu tidak kebingungan lagi jika berpindah ke UI Vision karena fitur dari Selenium itu bisa digunakan di UI Vision. Dan kalau misalkan kamu pengguna iMacros, mungkin awal-awal agak kebingungan karena interface dari UI Vision itu berbeda dengan dengan iMacros. Tapi kamu nggak usah khawatir, kita akan belajar bareng-bareng mengenai UI Vision di channel ini. Jadi buat kamu yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channelnya dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update video terbarunya. Nah, sebenarnya UI Vision itu tidak 100% gratis. Ada fitur-fitur premium yang kita harus beli jika ingin menggunakannya secara unlimited. Sekarang kita coba lihat ya, apa saja fitur yang termasuk premium di UI Vision. Kita cari di sini UI Vision, kita masuk ke website UI Vision-nya. Nah, di sini kita coba lihat apa saja yang termasuk dengan fitur premium dari UI Vision. Kita klik di sini by UI Vision Pro ya. Nah, di sini ada table data, fitur-fitur dan harga UI Vision. Nah, untuk fitur gratis sebenarnya kita 100% bisa menggunakannya ya. CSP juga support, tapi ada tapinya nih. Nanti kita akan bahas ya. Nah, read CSP support, write CSP support. Nah, direct access ini nih. Nah, sebenarnya apa sih direct access itu? Direct access itu contohnya gini ya. Jika kamu ingin import CSP dari file system kamu atau dari komputer kamu langsung, itu hanya diperkenankan secara 10 kali. Jadi, kalau kamu ingin membaca atau menulis file CSV langsung ke file explorer kamu langsung, itu hanya diperkenankan 10 kali. Hanya saja kita bisa mengakalinya dengan menggunakan local file system. Nah, untuk penggunaan local file system kita akan bahas nanti ya. Kita lanjut ke apa saja fitur premium yang dimiliki oleh UI Vision. Ada namanya X-Click dan X-Type dan juga X-Move. Nah, kalau misalkan X-Type X-Click ini simpelnya kalau di iMacros itu mode event. Jadi kalau misalkan X-Click, si UI Vision akan mengotomasi pergerakan mouse kamu. Sama halnya dengan mode event di iMacros. Begitu juga dengan X-Type dan X-Move. Lanjut ada Virtual Text Recognition atau teknologi OCR. Nah, teknologi OCR ini adalah teknologi AI yang dimiliki oleh UI Vision. Cara kerjanya seperti mata kita. Mata kita kan mengenali sesuatu dengan visual ya. Jadi misalkan
kita melihat logo ini, kita kenalkan logo ini logo Facebook. Nah, UI Vision pun bisa melakukan hal seperti itu. Kalau sebelumnya kita mengotomasi sebuah website itu perlu memasukkan elemen atau ID HTML-nya, dengan fitur OCR ini, UI Vision bisa mengenali elemen langsung melalui visualnya saja. Jadi walaupun nanti si elemennya atau si ID-nya berubah-ubah setiap kita replace, itu si UI Vision akan tetap mengenalinya. Nah, jika kamu ingin menggunakan fitur premium yang dimiliki UI Vision, kamu harus menginstal namanya modul. Nah, cara menginstalnya kamu bisa langsung aja download di sini, atau kamu juga bisa lihat di di interface atau di settingan si UI Vision-nya. Kita klik gambar gambar gear ini, lalu ada namanya X module. Nah, kalau misalkan kamu ingin menginstal file system atau si UI Vision ini langsung bisa mengakses ke drive C ataupun D, kamu harus menginstal namanya file access module, sama halnya dengan file access di iMacros. Hanya saja kita bisa mengakalinya. Nah, lalu juga kalau misalkan kamu ingin menggunakan fitur yang tadi XXX itu, XClick, Xtype yang lainnya lah, kamu harus menginstal namanya modul ini, dua modul ini. Kalau misalkan belum terinstall, nanti ada di sini icon untuk download. Silahkan download aja lalu install si modulnya. Nah, tadi kan kita sudah singgung mengenai file storage di UI Vision. Sebenarnya di UI Vision itu memiliki dua mode, yaitu mode storage atau local storage dan mode file system. Kalau misalkan mode local storage, si UI Vision akan meload direktori profil Chrome kamu. Jadi kalau misalkan kamu memiliki banyak banyak profil Chrome, si direktorinya pun berbeda. Kita lihat di sini ya, saya memiliki dua profil Chrome. Kita buka si UI Vision-nya. Kita lihat di sini saya hanya mempunyai satu file script UI Vision dan tidak memiliki CSP. Nah, kalau di file satunya lagi di sini saya memiliki tiga script UI Vision dan dua local storage, dua CSP file. Jadi setiap setiap profil Chrome itu memiliki file system yang berbeda-beda untuk UI Vision-nya. Nah, kalau menggunakan mode file system, walaupun kita memiliki profil Chrome yang banyak, direktorinya tetap sama. Nih, kita coba ya. Di sini kan saya sudah mempindahkannya ke mode file system. Kita pindahkan nih yang ini ke file system. Nah, di sini 4 script dan di sini juga 4 script. Ya. Artinya walaupun si profil Chrome kamu banyak, outputnya tetap sama dan inputnya pun tetap sama, yaitu akan berada di desktop. Direktorinya adalah UI Vision. Sebenarnya kamu bisa ganti juga nih di sini kalau misalkan menggunakan file system. Nah, ini adalah file directory si file aksesnya. Nah, terus gimana dong kalau misalkan kita ingin memasukkan CSP? Kamu harus mengimport CSP-nya dulu nih ke UI Vision-nya. Caranya gampang, tinggal masuk aja di menu CSP, lalu masukin import CSP. Lalu pilih aja nih misalkan sampel email data, ya masukin di sini open. Nah, secara otomatis akan masuk ke direktori lokal UI Vision-nya. Satu lagi nih kelebihan yang dimiliki Vision, kamu bisa mengedit data CSP-nya langsung di sini. Berbeda jika kita menggunakan iMacros ya, si data source-nya kita harus edit menggunakan Notepad ataupun Excel. Nah, kalau misalkan di UI Vision kamu langsung aja bisa di sini diedit, klik
tombol icon mata ini. Misalkan kamu ingin menghapus salah satu data nih, tinggal dihapus aja di sini. Kalau misalkan kamu ingin mengedit, tinggal edit aja di sini langsung. Lalu save and close. Nah, sudah teredit. Nah, sudah ya, kita sudah berkenalan dengan local storage dan cara import data source di UI Vision. Sekarang kita lanjut ke interface di UI Vision. Nah, di sebelah kiri adalah sidebar untuk menampilkan script yang kita sudah buat, dan di sebelah kanan adalah editor scriptnya. Nah, sebenarnya di UI Vision itu file ekstensi scriptnya itu berformat JSON. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kamu sudah terbiasa dengan file JSON, akan lebih enak nih, karena filenya sama menggunakan file JSON. Berbeda dengan iMacros, di iMacros kan filenya .im ya. Nah, kalau misalkan di UI Vision itu format datanya file JSON. Nah, satu lagi nih, kalau misalkan kamu menggunakan local storage, saya menyarankan untuk membackup script kamu ke directory kamu. Jadi kalau misalkan kamu nih sudah buat script, kamu copy dan masukkan ke notepad seperti saya ini nih. Saya kan sudah membuat script ya. Jadi saya selalu backup di local storage. Nah, terus kalau misalkan kamu mau import lagi, tinggal copy aja, tinggal copy lalu masukkan ke ini banyak banget nih, bingung saya. Nah, kalau misalkan kamu ingin mengimportnya, langsung aja di sini, tinggal masukin aja Ctrl V lalu save. Nah, secara otomatis scriptnya sudah masuk. Jadi kalau misalkan menggunakan local storage, saya sarankan untuk selalu membackup script yang telah kamu buat ke file kamu. Walaupun di sini ada auto backup, tetap saja kadang-kadang ada file yang tidak terbackup. Satu lagi kelebihan yang dimiliki oleh UI Vision adalah dokumentasinya. Jika pada saat kita membuat script nih, kebingungan dalam penggunaan fitur-fiturnya, di sebelah kanan itu ada link yang menuju langsung ke dokumentasi UI Vision-nya. Kita klik nih di sini, langsung akan menuju ke dokumentasi resmi UI Vision-nya. Jadi kalau misalkan kamu kebingungan, silahkan aja baca-baca di sini. Dan satu lagi, jika kamu ingin memasukkan script JavaScript ke dalam UI Vision, gak usah khawatir karena UI Vision support dengan JavaScript. Dan untuk cara pemakaiannya, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channelnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan update video terbaru. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Adios.